ingin saya tetap di sini, jangan kemana-mana. Alhamdulillah. Nah, ini yang nggak pernah kita dengar sebelumnya nih. Saya juga baru dengar pertama kali. Saat ini senja hari di kota New York. Saya bersama Ustadz Imam Syamsi Ali sedang berada di rooftop Masjid Jamaica Muslim Center, Set ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ini saat ini lagi ada bangunan, Set. Kita lagi membangun 2 tingkat ke atas lagi, yang tadinya menampung sekitar 2000-an, sekarang insya Allah akan menampung sekitar 3000 orang, dan sekaligus akan dilengkapi dengan fasilitas anak muda. Jadi akan ada gym, kemudian ada kafeteria dan lain sebagainya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita doakan semua, mudah-mudahan pembangunan masjid di Jamaica Muslim Center ini berjalan dengan lancar dan insya Allah bisa lebih optimal di dalam memberikan pelayanan kepada umat Islam yang ada di Amerika ini. Masjid ini ramai, padat aktivitas dan kegiatan keagamaan, terutama di Lebaran, Set ya. Bisa mencapai 20 ribuan orang lah di lebaran kita. 20.000 orang. Dan kemarin wali kota termasuk masjid yang dikunjungi di lebaran kemarin. Subhanallah. Alhamdulillah. Zohran Mondani pernah hadir di sini dan beribadah bersama dengan umat Islam. Bangunannya existing. أشهد أن لا إله إلا Iya. Kita baru saja balik dari salat maghrib berjamaah bersama Ustadz Imam Syamsi Ali di Masjid Al-Ma'mur, Ustadz ya. Masjid Jamaica Muslim Center. Di Jamaica Muslim Center. Oh, kawasan ini namanya Jamaica. Sudah berapa lama Ustadz jadi imam di? Saya sejak tahun 2005 sebenarnya. Iya. Di waktu kejadian tsunami di Aceh itu, Iya, Ustadz. teman-teman kita di sini mengumpulkan dana. Iya. Nah, akhirnya mereka tidak mempercayakan kepada organisasi manapun kecuali saya sendiri harus ke Aceh. Allah. Maka saya terbang ke Aceh waktu itu. Allah, iya, Ustadz. Dan saya menyalurkan dana itu, kita beli ambulans, kita bangun rumah-rumah darurat. Tetapi mereka kemudian mempersyaratkan kalau saya pulang dari Aceh harus jadi imam mereka. Allahu Akbar, Masya Ya, Allah. akhirnya saya terima dan saya pindah ke tempat ini. Sampai sekarang alhamdulillah masih. Masya Dan Allah. waktu itu pun sebenarnya saya masih staf di perwakilan kita di PBB. Iya. Kemudian masih imam di Islamic Center juga, masih aktif di Masjid Al-Hikmah juga. Jadi saya lari sana sini lah, gabung semua. Masya Allah. Sekarang mereka tetap ingin saya tetap di sini, jangan kemana-mana. Alhamdulillah. Nah, ini yang nggak pernah kita dengar sebelumnya nih. Saya juga baru dengar pertama kali. Rupanya ada cerita di balik kiprah Iya. Ustadz Imam Syamsi Ali di Jamaica Muslim Center. Alhamdulillah. Ternyata syarat dengan kontribusi kebaikan malah untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Korban tsunami Aceh ketika ini nyumbang, tapi syaratnya agar saya menjadi imam dan direktur mereka. Allahu Akbar. Kita udah tiba di sebentar. Saya ingin tanya beberapa hal ke Ustadz Imam Syamsi Ali. Kembali dapat jamuan istimewa dari Umi Mutia nih. Ada bala-bala. Kalau di Saudi namanya bala-bala. Ustadz, ana mau nanya, Ustadz. Saya terinspirasi sekali dengan penerimaan Ustadz dan juga semakin berkembangnya dakwah di Amerika ini. Apa yang menjadi rahasia Ustadz hingga Islam semakin diterima di Amerika ini? Saya kira ada beberapa faktor ya. Faktor pertama tentu memang karena Islam itu kan sejalan dengan fitrah, sejalan dengan human nature manusia, tuntutan dasar manusia. Bahwa semua manusia itu kan ingin ketenangan hidup, ingin kebahagiaan. Ternyata semakin majunya teknologi dan kehidupan material itu ternyata belum tentu menjamin ketenangan hidup. Maka mereka kemudian mencari. Dan Islam inilah yang kemudian bisa menyeimbangkan antara kemajuan dunia dan juga pada saat yang sama menghadirkan pemenuhan kebutuhan spiritualitas. Ada agama lain sebenarnya yang berkembang di Amerika ini selain Islam, yaitu agama Buddha. Dan sebenarnya agama Buddha adalah mengalami perkembangan terpesat kedua setelah Islam. Karena memang orang Amerika itu mencari dari kekosongan batin. Maka ada banyak orang-orang Hollywood kemudian beragama Buddha karena dianggap bahwa dengan meditasi mereka bisa tenang secara sesaat. Tapi alhamdulillah Islam ini kemudian hadir di satu sisi pemenuhan kebutuhan spiritualitas, pada saat yang sama juga membuka jalan bagi dunia kita untuk maju, dan tidak kalah pentingnya tentu menjunjung tinggi rasionalitas akal pemikiran. Dan Islam ini agama yang komprehensif, agama yang lengkap. Itu salah satu faktor. Faktor lain sebenarnya adalah memang masyarakat Amerika ini masyarakat yang terbuka sebenarnya, dan ketika mereka bersentuhan dengan Islam yang sebenarnya, maka mereka
mereka tidak akan ingkari. Maka banyak yang jujur, yang begitu bersentuhan dengan Islam yang sungguhnya, mereka mengatakan ini yang kami cari sungguhnya. Selama ini kan mereka terkibuli atau menjadi korban dari misinformasi baik di media maupun politisi-politisi yang memang anti-Islam. Dan tentunya yang ketiga tidak kalah pentingnya juga adalah karena memang Islam itu kan ditampilkan oleh perilaku umatnya. Contoh tauladan yang ditampilkan oleh saudara kita yang hidup di Amerika ini dalam segala aspek kehidupan itu menjadi daya tarik sendiri. Ada teman-teman yang kemudian menjadi pejabat, misalnya Zohra Mamdani sekarang ini kan secara tidak langsung beliau, dan beliau dengan sangat bangga punya keistiqomahan selalu mengatakan I am a Muslim. Dan itu tidak mudah di saat-saat kita sadar bahwa Islamofobia masih meninggi. Nah, ini adalah dakwah yang sangat efektif sebenarnya ketika kita memperlihatkan dengan perilaku bahwa seseorang Muslim itu yang beragama Islam dan Islam menjadi fondasi hidupnya bisa menjadi seseorang yang memiliki kontribusi besar dalam kehidupan. Maka Zohra Mamdani misalnya sebagai orang nomor 1 di kota New York sekarang ini, kita sangat berharap besar bahwa beliau akan menjadi dai yang paling terdepan saat ini dengan aksi tentunya, dengan kebijakan yang baik, dengan pemerintahan yang amanah tentunya dalam bahasa agama kita. Kita harapkan bahwa masyarakat akan lebih banyak buka mata kepada agama. Alhamdulillah. Terus bagaimana dengan peran dialog antar agama, antar keyakinan, antar lembaga yang ada di Amerika ini? Ya, itu juga sebenarnya jadi salah satu faktor yang bisa merubah pandangan. Karena selama ini kan Islam itu dipahami sebagai agama yang kalau dalam bahasa Donald Trump itu they hate us, membenci orang. Okay. Ya, agama yang eksklusif, tidak mau bergaul, tidak mau berteman, ya ingin menang sendiri gitu. Maka ketika kita bisa menghadirkan komunitas kita sebagai komunitas yang bisa berpartner, bekerja sama dengan orang lain, maka di sana kemudian mereka buka mata, oh ternyata Islam itu tidak seperti yang selama ini dipahami. Maka saya sendiri sebenarnya sejak awal saya datang itu kan memang aktif di dialog-dialog antar agama kan dengan masyarakat Yahudi sekalipun. Nah, walaupun memang tidak mudah dengan masyarakat Yahudi ini karena goncangan-goncangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk paling tidak terutama di Timur Tengah dan paling terutama lagi dengan penjajahan yang masih berlangsung di Palestina. Ini memang menjadi kendala yang sangat berat dalam upaya membangun hubungan dengan masyarakat Yahudi. Walaupun belakangan semakin kita sadar bahwa masyarakat Yahudi ini tidak monolitik juga, tidak satu, tapi memiliki keragaman. Dan ternyata memang yang penjajah itu memang Zionis. Kalau Yahudinya yang asli ya tidak juga. Baik, terima kasih Ustaz, sangat menginspirasi dan saya termasuk bagian yang mengikuti kiprah Ustaz khususnya dalam dialog-dialog dengan berbagai kalangan. Saya pernah satu waktu menghadiri kelas yang dihadiri oleh berbagai kalangan di New York ini. Dan saya sangat yakin sekali bahwa dalam rentang waktu 10 tahun, 20 tahun ke depan ini nampaknya akan terjadi perubahan yang besar-besaran di Amerika.